Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Septiani, NIM 24175024. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran EduPart untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMA. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah metodologi penelitian ini, yang pertama yaitu Ibu Profesor Dr. Desnita MSI dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi MSI. Adapun latar belakang dari proposal penelitian saya dilihat dari kondisi ideal di mana pembelajaran fisika menggunakan model edupart yang interaktif dan kontekstual dengan guru yang mampu merancang kegiatan berbasis potensi lingkungan dan kurikulum sehingga siswa aktif memahami konsep dengan baik, memiliki minat belajar tinggi serta dukungan fasilitas memadai yang menjamin peningkatan hasil belajar secara menyeluruh pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, dilihat dari kondisi nyata bahwa pembelajaran masih dominan secara konvensional dianggap sulit dan membosankan. Selanjutnya, guru kekurangan panduan dan fasilitas untuk pembelajaran yang inovatif. Dan selanjutnya yaitu edupart belum terstruktur, hanya sebatas sebagai alat rekreasi saja. Nah, hasil belajar masih rendah dan di bawah KKM. Guru membutuhkan pelatihan dan dukungan sarana. Nah, dilihat dari kondisi ideal dan kondisi nyata, maka solusi yang saya tawarkan yaitu pengembangan model pembelajaran edupart untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMA. Adapun identifikasi pembatasan masalah, yang pertama yaitu peserta didik SMA masih rendah, terutama pada mata pelajaran fisika. Yang kedua, aktivitas pembelajaran fisika di SMA masih terpusat pada guru, sehingga ruang gerak peserta didik dalam mengembangkan potensinya masih terbatas. Yang ketiga, yaitu kurangnya pemahaman guru fisika di SMA tentang model pembelajaran yang dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik. Dan yang keempat, yaitu perlunya pengembangan model pembelajaran edupart pada mata pelajaran fisika untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik SMA. Adapun pembatasan masalah, di sini permasalahan penelitian ini perlu dibatasi agar masalah yang akan dikaji lebih fokus dan tidak meluas. Adapun permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada pengembangan model edupart pada mata pelajaran fisika untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik SMA. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Di sini bagaimana penerapan model pembelajaran edupart pada pembelajaran fisika untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik SMA. Dan yang kedua, bagaimana kelayakan model pembelajaran edupart pada pembelajaran fisika untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik SMA. Dan yang ketiga, bagaimana keefektifan model pembelajaran edupart pada pembelajaran fisika untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik SMA. Selanjutnya yaitu adapun tujuan penelitian, di mana di sini untuk menguji penerapan model pembelajaran edupart pada pembelajaran fisika untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik SMA. Yang kedua, untuk menguji kelayakan model pembelajaran edupart pada pembelajaran fisika untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik SMA. Dan yang ketiga, untuk menguji keefektifan model pembelajaran edupart pada pembelajaran fisika untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik SMA. Selanjutnya yaitu spesifikasi produk yang dikembangkan. Yang pertama, model yang akan dikembangkan adalah model pembelajaran edukasi fisika. Yang kedua, model memiliki langkah-langkah atau sintak yang jelas dan sistematis yang dirancang secara spesifik untuk memandu guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di lingkungan edupart. Dan yang ketiga, model ini menghasilkan seperangkat panduan dan perangkat pembelajaran yang minimal meliputi buku panduan model berisi langkah-langkah teoritis dan operasional model pembelajaran edukasi fisika, rencana pelaksanaan pembelajaran modul ajar,
perangkat yang menjadi implementasi model untuk materi fisika tertentu. Selanjutnya yaitu ada lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis Edupart. Di sini instruksi tugas yang memandu siswa melakukan kegiatan saintifik dan observasi di lingkungan Edupart. Dan yang keempat yaitu model dirancang untuk secara spesifik memfasilitasi dan mengukur peningkatan keterampilan 4C siswa melalui kegiatan kelompok, observasi langsung, dan penyajian data. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama bagi peserta didik, hasil penelitian pengembangan model pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik SMA pada pembelajaran fisika. Selanjutnya yaitu bagi guru, hasil penelitian pengembang ini diharapkan dapat menjadi pedoman pendidik dalam memperbaiki proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik SMA. Selanjutnya yaitu bagi sekolah, hasil penelitian pengembangan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pada mata pelajaran fisika. Dan yang terakhir yaitu bagi peneliti, hasil penelitian pengembangan ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan penelitian mengenai pengembangan model pembelajaran Edupart untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik SMA. Adapun kajian teori yaitu di sini saya membahas tentang pembelajaran fisika menurut kurikulum Merdeka, yang kedua tentang Edupart, dan yang ketiga tentang model pembelajaran. Adapun penelitian yang relevan yang pertama yaitu Rifai tahun 2019 menemukan objek wisata alam dan buatan yaitu Ngarai Siano dan Nipan Waterpark efektif sebagai sumber belajar untuk model Edupart fisika. Namun penelitian ini fokus pada pengembangan model Edupart yang lebih terintegrasi untuk pembelajaran fisika di sekolah. Selanjutnya yaitu Setiawan dan Rohmatin pada tahun 2022. Di sini mereka mengintegrasikan kearifan lokal untuk memperkuat karakter konservasi dalam pembelajaran IPA. Nah, sedangkan penelitian ini bertujuan pada peningkatan hasil kognitif dan proses keterampilan sains dengan kearifan lokal. Selanjutnya yaitu Suwardi dan Wibowo itu pada tahun 2023 mengembangkan model pembelajaran biologi berbasis lingkungan yang valid dan praktis, namun belum menggunakan konsep Edupart terstruktur dan kurang mengintegrasikan kearifan lokal. Selanjutnya yaitu Handayani dan kawan-kawan pada tahun 2021 menunjukkan kebun raya peningkatan keterampilan sains siswa, namun fokus hanya pada pemanfaatan sumber belajar tanpa model pembelajaran terperinci. Dan selanjutnya yaitu menurut Lee dan Kim pada tahun 2024, di sini penelitiannya merancang Edupart digital untuk pembelajaran STEM yang efektif, tetapi penelitian ini menekankan interaksi fisik konseptual dengan kearifan lokal, bukan digitalisasi. Adapun metode penelitian, di sini waktu dan tempat penelitian yaitu pada tahun ajaran 2025-2026 di SMA Negeri 5 Payakumbuh. Nah, subjek penelitian di sini yaitu siswa kelas 10 fase F SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh, guru fisika SMA Negeri 5 Payakumbuh, dan 5 validator dosen fisika FIPA UNP. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Di sini saya menggunakan penelitian dan pengembangan model ED, adapun analisis, desain, pengembangan implementasi, dan evaluasi. Setelah itu sampai tahap evaluasi untuk buku model Edupart Fisika. Ada selanjutnya yaitu data dan teknik pengumpulan data. Nah, data ini saya mengambil kebutuhan validitas, praktikalitas, dan efektivitas. Selanjutnya yaitu tekniknya yaitu wawancara guru berupa angket dan observasi, pretest, post-test, kelas eksperimen, dan kontrol. Adapun teknik analisis data yang pertama yaitu validitas, yaitu menggunakan indeks ICANS-P, di mana di sini besar dan sama 0,80 itu dinyatakan dengan valid. Yang kedua yaitu praktikalitas. Di sini saya menggunakan skor presentase besar dan sama dari 61% yaitu praktis. Dan yang ketiga efektivitas uji T yaitu normal atau homogen
atau main weight knee atau non parametrik. Mungkin sekian presentasi dari eh, proposal penelitian saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.